Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU/USD. Seperti apa perkembangan market XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat dan kita akan membahasnya dan pengaruhnya nanti ketika memasuki pasar Eropa. Maksudnya pasar Amerika. Dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan acuan atau gambaran nantinya ke depannya. Oke, kalau kita perhatikan ya, dari pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, terlihat di time frame 4 jam terjadi penguatan yang cukup signifikan ya menurut saya, hingga mencapai range pergerakan sampai dengan sore hari ini dari pagi tadi itu berkisaran antara 13,52 dolar, memasuki range rata-rata daripada sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, yaitu biasanya memang berkisaran antara 8 sampai dengan 15 dolar. Dan kalau kita perhatikan dorongan buyer ini terjadi penguatan atau buyer momentum terjadi karena indeks dolar terjadi pelemahan ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, maka dimanfaatkan peluangnya oleh XAU/USD, buyer momentum terjadi dan terjadi penguatan di time frame 4 jam hingga menyentuh area berkisaran 1884,62, tepatnya tertingginya hari ini 1885,36. Dan tadi juga sudah saya sampaikan ya analisa untuk pagi tadi, dimana kalau kita lihat di time frame 4 jam memang body candle-nya semakin menurun ya di posisi terakhir kemarin ketika mendekati sesi penutupan time frame 4 jam sampai terjadinya long legs doji, volumenya semakin mengecil, body candle semakin mengecil. Ini memberikan informasi bahwasanya seller sudah mulai kelelahan dan sudah ada buyer momentum yang masuk dan akhirnya terkonfirmasi ya ada candle bullish pin bar ya atau hammer terjadi memakan daripada candle sebelumnya ya, artinya ada bullish engulfing juga dari long legs doji dikonfirmasi oleh bullish hammer. Tentunya di sini akan memberikan dorongan buyer yang cukup signifikan dan targetnya telah terjadi break di atas resisten terdekatnya di sini ya, yaitu di 1879,83. Kemudian terjadi kenaikan berlanjut hingga membentuk range 13, sekian dolar per troy ounce, menyentuh wilayah 23,6%, yaitu di 1884,62. Itu yang pertama ya yang perlu saya sampaikan, dan saya akan mengingatkan sekali lagi buat teman-teman semua ya, bahwasanya sebentar saya akan menunjukkan beberapa informasi ya, tentunya dari posisi ya, Anda bisa lihat ya, kalau kita perhatikan memang selama 4 hari ke belakang start dari hari Senin, Anda bisa lihat Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Kamis ini pergerakannya itu berada di area channel, di area trendline bawah dan trendline atas, membentuk sebuah pergerakan minor yang ujung-ujungnya memang bergerak bullish ya, atau membentuk sebuah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini memungkinkan akan menunjukkan potensi higher high berikutnya. Oke, nanti saya akan jelaskan masih dalam area channel ya untuk minor trend, tapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan masih bearish untuk koreksi. Artinya kalau Anda masih ingat yang saya sampaikan ya, ada area 23,6%, 38,2 sampai 50% ya. Ini saya tarik dari titik A sampai dengan titik B. Artinya di sini ada gelombang impulsif, ini ada gelombang korektif. Dan yang menjadi catatan kita selama 4 hari ya, pergerakan XAU/USD ini tidak mampu bergerak jauh di atas 23,6% loh. Ya, artinya memang dorongan seller ini masih kecenderungan sangat kuat. Dan kalau kita ukur pun ya dari titik terendah terakhir, yaitu yang menjadikan support di minggu ini di 1860,36 sampai dengan titik tertinggi terakhir nih ya, sampai dengan titik tertinggi terakhir di resisten minggu ini yaitu 1885,94, ini baru mencapai 26,17 dolar ya, tidak memberikan dampak yang cukup signifikan ya, padahal ini sampai dengan hari Kamis. Tentunya ada hal yang
yang investor atau pelaku pasar ini menunggu daripada momentum untuk XAUUSD sejauh ini ya. Ini masih menunggu. Baik nanti kalau kita lihat memang minggu depan ini akan rilis inflation rate ya, atau inflasi Amerika nanti minggu depan akan rilis. Tapi hari Jumat besok itu di sesi Asia ada inflation rate Cina ya. Itu juga mempengaruhi indeks dolar tentunya. Kalau hal tersebut berpengaruh, pastinya indeks dolar baik akan menguat ataupun akan melemah, akan berdampak kepada kondisi XAUUSD, akan terjadi penguatan atau akan terjadi pelemahan, tentunya seperti itu ya. Tapi nanti saya akan bahas besok ya, insya Allah besok pagi mengenai inflasi Cina ya, seperti apa dampak yang terjadi kepada indeks dolar itu sendiri. Dan ya itu ya yang perlu saya sampaikan, bisa menjadikan sebuah catatan buat teman-teman. Selama 1 minggu ini kalau kita perhatikan pergerakan XAUUSD masih dalam area atau di bawah area 23,6% ya, pasca terjadinya penurunan 2 hari itu yang cukup signifikan. Karena penurunannya itu yang sangat besar sekali ya, sebelumnya itu hampir $100 per troy ounce. Coba kita ukur lagi, kita ulangi ya, hampir $100 per troy ounce ya penurunan yang terjadi di minggu kemarin ya, yaitu dari level tertingginya 1959.61 sampai terjadi penurunan terakhir di 1860, sudah bergerak di bawah level psikologi 1900. Dan kenaikan ini hanya sebatas pembentukan chart pattern atau correction wave ya, atau membentuk sebuah area base ataupun koreksi yang tentunya kalau kita lihat dari datanya hanya bergerak mampu di bawah 23,6%, yaitu 1884,62. Itu menjadikan sebuah catatan bahwasanya memang perbandingannya ya, range-nya penurunannya lebih besar, hampir $100 per troy ounce ya penurunannya, tapi kenaikan atau koreksinya ini hanya sebatas kalau kita tadi ukurkan nggak sampai $30 gitu loh. Jadi artinya memang dorongan seller ini yang sangat kuat, meskipun hari ini anggap aja hari ini menguat ya, sesi Amerika menguat dan break di atas daripada resisten minggu ini. Oke. Maka hal yang perlu kita perhatikan adalah wilayah 1900 sampai 1896 yang menjadikan target weekly saya di minggu ini. Area 38,2% dan mendekati MA50. Ini make sense sekali ya kalau mendekati wilayah ini dan terjadi penurunan yang cukup signifikan baik nanti minggu depan ya, tentunya itu yang akan menjadikan sebuah catatan kita. Tapi kalau untuk sampai dengan hari ini yang menjadikan sebuah catatan kita ya, pasca terjadinya kenaikan dan koreksi di minor trend ya, tentunya mendekati area extreme variability yaitu 78,6 sampai 88,3, 1867.37 sampai 1869.45 terjadi kenaikan pasca melemahnya XAUUSD ya, dan terjadi buyer momentum di pagi tadi sesi Asia menunjukkan potensi penguatan. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Dan di time frame 1 jam memang menguji kuat wilayah resisten minggu ini ya, yang terjadi high-nya di hari kemarin yaitu di 1886.23. Ini menjadikan titik tertinggi hari kemarin ya, yang akan diuji hari ini apakah mampu berhasil breakout atau tidak. Karena tadi pagi juga kalau teman-teman masih ingat sudah saya memberikan informasi ya, bahwasanya kalau hari ini ternyata tidak mampu break di atas resisten di minggu ini, bahkan membentuk sebuah pola A ya atau V terbalik, itu berpotensi akan terjadi pelemahan lagi. Maka kalau terjadi penurunan yang dimana progresnya high-nya yang sebelumnya di sini gagal di breakout dan membentuk proses terjadinya low terbaru, itu bisa mengidentifikasi seperti ini ya, bisa mengidentifikasi akan terjadi breakout di level support hari ini. Maka yang menjadikan strong low atau strong support atau key supportnya adalah 1864.85. Kalau kita ukur, coba kita main ukur range-nya ya. Kalau kita ukur sampai dengan titik bawah, make sense, $20.62 ya, dolar per troy ounce untuk mengejar ke area sana sangat memungkinkan ya, jika mana memang posisi hari ini bisa melewati daripada pergerakan konsolidasi ini
sorry ya. Jadi saya ulangi, sangat memungkinkan jika mana mendekati wilayah 1864.85 untuk menutup range $20. Tapi kalau hari ini ternyata mampu breakout di atas resisten di minggu ini, maka saya pastikan akan memperkuat dorongan bullish dalam area konsolidasi atau pembentukan channel ini. Apakah kita bisa mengukur target atasnya sampai berapa? Bisa. Kita bisa memanfaatkan tool Fibonacci extension atau expansion ya. Kita tarik dari titik A, perhatikan di sini ya, kita tarik dari titik A, oke, sampai dengan posisi titik B. Ya, sorry, saya ulangi lagi. Kita tarik dari titik A terendahnya di area strong low ya, terakhir swing di sini yaitu 1864.85. Kita tarik ke titik B, level tertinggi terakhir di sini sampai dengan posisi terakhirnya yaitu di low terakhir di sini nih. Maksud saya di sini. Di supportnya 1868.94 dan saya menemukan potensinya berikutnya ya. Kurang lebihnya di sini 1890.25 yang menjadikan target high-nya hari ini atau membentuk resisten tertingginya, menguji yang pertama ya, menguji resisten minggu ini 1886.23. Kalau terjadi breakout maka kuat menuju 1890. Maka area ini bisa kita tandain ya, pantau wilayah tersebut. Jika mana area ini nanti tersentuh dan ada penolakan pada seller, ada bearish engulfing, ada bearish pin bar, ada 3 inside down, maka bisa sell di wilayah tersebut dengan penggunaan stop loss di atasnya tentunya. Oke, ini dulu yang pertama ya. Jadi ada dua informasi yang perlu saya sampaikan dalam progres pembentukan bearish flag atau pembentukan channel pergerakannya ya dari chart pattern ini. Hal yang kita perhatikan, titik atasnya kita sudah mendapatkan yaitu 1890.25. Dan strategi saya tentunya saya akan menunggu wilayah 1890 poin sekian ya. Dan kita akan melihat nanti pukul 17.00 apakah di time frame 4 jam akan membentuk sebuah pergerakan yang menjelaskan posisinya apakah masih impulsif bullish atau membentuk sebuah pergerakan penurunan. Dan ini waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Ini akan habis candlenya. Kalau nantinya ini saya kasih catatan juga di time frame 4 jam yang akan berjalan dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00, teman-teman perhatikan daripada open bulls-nya impulsif ini. Ya, area ini yang menjadikan acuan ya untuk saya, dimana kalau di breakout di 1878.94 maka mendorong potensi akan terjadi pelemahan. Ini menjadikan titik kunci dari pergerakan open bulls yang terjadi di time frame 4 jam. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 1 jam. Kita lihat di time frame 1 jam. Nah, jelas ya, dan tepat ada bullish engulfing, area open bulls impulsif dari time frame 4 jam. Maka ketika ini nanti, ini kan sudah ada kecenderungan dorongan seller ya dari pergerakan mother bar. Ini kan impulsif bullish mother bar bergerak di area drop base drop. Ini ada drop base drop, kemarin sudah saya sampaikan selama 1 minggu ini. Area sini ada drop base drop, nanti kita lihat di time frame 30 menit tentunya ya area tersebut. Nanti kita lihat, dan saya berpotensi ini akan terjadi 3 inside down kalau memang terjadi ya di pukul 17.00 sampai dengan jam 18.00. Kalau sekali lagi candle impulsi bearish breakout di bawah open 1878.94, ini akan berpotensi akan terjadi penurunan, maka akan mengambil swing terakhir di posisi terakhir di hari ini, low-nya 1871.93 yang menjadi target breakout berikutnya. Maka kecenderungan hati-hati, maka saya tandain di sini ya. Trend line-nya, high-nya ini tidak mampu dia breakout ke atas, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan hingga bergerak sampai dengan trendline minimal akan terjadi breakout ya. Tapi kalau nantinya ternyata masih bergerak naik, hal yang perlu kita perhatikan adalah level 1890. Oke, jelas ya. Maka dari sini saya sampaikan tadi, tonton videonya ya sampai akhir supaya teman-teman insya Allah dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Ini tunggu sampai breakout ya.
maka akan bergerak seperti ini menuju minimal area trendline bawah. Ini dulu yang pertama, dengan adanya saya melihat penolakan pada impulsif atau mother bar ini dari inside bar yang saat ini sedang berjalan. Ya, ini memberikan dampak atau informasi kuat akan terbentuknya tree inside down. Ya, tentunya ini nanti kita lihat ya 1 jam berikutnya setelah candle ini habis. Tapi kalau nanti 17.00 ternyata dia naik lagi, ya kita tunggu lagi tentunya hal seperti itu ya. Dan kalau nantinya level high tertingginya resisten minggu ini di breakout yaitu di 1886.23, maka memberikan informasi kuat akan menuju wilayah 1890. Besar kemungkinan setelah itu akan terjadi penurunan. Oke, ini saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ada 2 informasi tentunya. Yang pertama, tunggu pembentukan pattern terjadi di wilayah ini ya. Yang kedua, kalau terjadi breakout impulsif di atas resisten di minggu ini, maka pantau wilayah 1890.25. Itu yang menjadikan catatan sampai dengan sore hari ini. Oke, sekarang kita lihat tadi janji saya di time frame kecil ada drop base drop ya. Karena saya melihatnya ya, posisi daripada pergerakan XAU ini dari penurunan impulsif ini ya, ini tidak ada perlawanan sama sekali ya, kecuali area ini ada drop base drop. Ini yang menunjukkan 3 kali ya, 1, 2, 3 terjadi rejection dari progres pembentukan drop base drop ini. Oke, itu dulu ya. Karena kalau kita lihat ini nggak ada penolakan lagi, hanya area level psikologi dan resisten ini aja yang terjadi breakout sebelumnya ya ini. Maka ini menjadi support become resisten yang nantinya kalau memang dorongan buyer sangat kuat akan menuju wilayah ini. Itu aja, tapi menurut saya untuk sampai dengan hari Kamis ini besar kemungkinan akan bergerak, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan yang menjadi pemantauan kita. Yang pertama, saya ulangi, ada pembentukan tree inside down di wilayah ini ya. Saat ini masih bergerak, nanti kita lihat sampai pukul 18.00 ya, candle bergantinya seperti apa. Tapi kalau terjadi dorongan bullish yang cukup sangat kuat, break di atas resisten minggu ini wilayah 1890 poin sekian yang menjadikan pemantauan kita untuk kita bisa entry sell setelah ada pattern terbentuk, yaitu bearish engulfing ataupun bearish pin bar atau tree inside down. Oke ya, jadi ini yang perlu kita lihat. Dan sekarang kita coba lihat sekali lagi indeks dolar di time frame 1 jam, apakah ada konfirmasi jelas. Nah, indeks dolar sampai dengan sore hari ini terjadi yang namanya penurunan. Maka inilah yang dimanfaatkan pergerakan XAU/USD terjadi kenaikan. Penurunannya maksimal banget ya, sampai menyentuh wilayah area support ya, yang terjadi rejection berkali-kali, 1, 2, 3, dan ini yang keempat, apakah betul-betul akan terjadi rejection. Pantau indeks dolar di wilayah ini. Kalau nanti ada bullish pin bar, ada candle impulsif yang menjadikan potensi kenaikan kembali, maka indeks dolar akan terjadi penguatan dan disitulah proses XAU/USD akan terjadi pelemahan. Tapi kalau indeks dolar ini ternyata break di bawah area support sampai 102.899, maka akan memperpanjang penurunan hingga wilayah supportnya di 102.607 yang akan berdampak kepada XAU/USD akan berhasil break out di level yang lebih tinggi di minggu ini, yaitu 1886.23 bisa di breakout. Catatannya di situ. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya ya, bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.